Bersihkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, baguskanlah hati kami ya Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, lapangkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, muliakanlah hati kami ya Allah. Minta kepada Allah. Jangan sampai kita jadi hamba sesudah Allah ceritakan caranya jadi hamba yang selamat, bukan dengan bawa harta, bukan dengan bawa anak, tapi kita kalau urusan doa mintanya urusan harta aja. Ada tuh. Mudah-mudahan di Pangkalan pun nggak ada. Pokoknya kalau doa urusannya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan. Rezeki mulai yang diminta. Bahkan kadang-kadang halalnya udah hilang tuh. Ya Allah, saya minta ya Allah, cepat kebeli rumah ya Allah. Ya Allah, pengen punya mobil ya Allah. Ya Allah, pengen punya duit yang banyak ya Allah. Ya Allah, pengen punya suami yang kaya ya Allah. Ya Allah. Kalau doa mintanya urusan dunia mulu. Saya sering sampaikan kepada teman-teman saya, pada orang-orang yang hadir di majelis saya, jangan bela mati-matian sesuatu yang tidak kamu bawa mati. Jangan doa hanya minta urusan dunia, takutnya nyesel begitu kamu mati, karena ternyata dunia yang kamu usahakan tidak ada yang kamu bawa mati. Bu, yang kepengenannya di pikirannya cuman urusan gelang, kalung, kalau kamu mati ada yang kamu bawa nggak dalam alam kubur? Di sini ada yang bilang sama suaminya gitu, nanti kalau saya mati ya bang ya, tolong ya gelang saya itu yang 3 kilo, tolong semuanya ikut kuburkan bersama dengan saya. Mau dibuat apa? Saya mau suap para malaikat. Biar nanti malaikat kalau datang tanya sama saya langsung, nih ada 3 kilo gelang nih. Udah lewatin saya aja. Dunia mungkin ngaruh. Dunia mungkin ngaruh. Ada banyak orang yang bisa kamu suap dengan hartamu, akan tetapi akhirat gak ada ceritanya. Bu, Kak, Dek, yang pada punya harta banyak-banyak, adakah yang akan menemanimu dalam alam kubur? Enggak. Yang mencintai suami sampai sebegitunya, sampai hatinya begitu khawatir, sampai suami kalau udah buka HP matanya panjang ngeliatin isi HP suaminya. Suami masuk kamar mandi, dia cek isi HP suaminya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang sampai ngebelain suami sampai segitunya. Cinta suami sampai menggelapkan hatimu, sampai ada yang buat nyari cinta suaminya menghalalkan segala cara. Operasi plastik mau buat suami ustazah, muka udah jadi kayak kain, sulam alis, tarik benang, sulam bibir, abis ini ada diobras nih, ada di apa lagi nih. Itu muka bukan kain, teman-teman saudara sekalian. Jangan sampai cintamu kepada suamimu sampai membuatmu menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan cintanya. Secinta apapun kamu terhadap suamimu, bahkan secinta apapun suamimu terhadap dirimu, begitu kamu mati dia gak bakalan menemanimu masuk dalam alam kubur. Betul? Dan kamu juga begitu kok. Secinta apapun kamu terhadap suamimu, suamimu meninggal dunia kamu gak akan mau.
Saya cinta banget sama suami saya dikuburin, sekarang saya mau ikutan juga. Saya ikutan dikubur juga barengan sama dia. Ada yang mau di Pangkalan Bun sini? Gak ada yang mau. Maka jangan bela mati-matian, jangan minta mati-matian sesuatu yang tidak kamu bawa masuk ke dalam alam kubur. Mintalah sesuatu yang penting, yang Allah menjadikan kebahagiaan akhiratmu bergantung dari perkara satu itu. Apa itu? Bagusnya hati, benernya hati, selamatnya hati, sehatnya hati. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam doanya banyak banget minta urusan hati. Salah satu doa yang paling sering diminta oleh Nabi Muhammad, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku berada dalam keimanan kepadamu. Bu, Nabi doa seperti ini karena Nabi tahu urusan hati itu yang paling penting, dan juga karena Nabi Muhammad hendak mengajarkan kepada kita umatnya betapa pentingnya perkara hati. Doanya Nabi Allah Musa alaihi salam ketika diutus kepada Fir'aun, Nabi Musa mintanya juga urusan hati. Apa kata Nabi Musa? Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah hatiku. Para nabi-nabinya Allah minta urusan hati karena mereka faham keselamatan hidup dunia akhirat tergantung dari hati. Nilai kita semua nih sama-sama duduk di tempat ini, Bu, Kak. Sama-sama duduk di tempat ini, Dek. Kita dipandang sama Allahnya enggak sama. Kalau ada rahmat yang turun, rahmat turunnya juga enggak sama. Enggak dibagi rata, tergantung apa ya Allah? Tergantung niat sama tergantung hati kamu. Kemana hatimu selama kamu duduk di majelis ini? Ada yang hatinya pergi ke dapur. Kalau suami saya makan nih, makan apa nih ya sekarang? Hatinya lagi jalan-jalan ke dapur. Ada banyak di sini hatinya yang lagi jalan-jalan ke pasar. Baik pasar beneran atau pasar online. Hatinya lagi mikirin, kerudungan yang dipakai si itu bagus tuh, belinya di mana ya? Ustadzah kerudungannya cantik, merek apaan ya? Belinya di mana ya? Di Shopee ada nggak ya? Masya Allah. Duduk hadir baca maulid, duduk hadir mendengarkan saya, hatinya di pasar. Jangan sampai ada yang begitu. Insya Allah lihat nih, kita yang hadir di sini nih, yang dilihat adalah niat sama hati. Hati kamu di mana? Hati kamu keadaannya semacam apa? Hati kamu bersama dengan siapa? Hati kamu yang diingat apa? Nauzubillah, jangan sampai ada di antara kita orang-orang yang hadir bersama kita tapi Allah berpaling darinya karena melihat hatinya yang busuk. Hatinya dipenuhi dengan kebencian, hatinya dipenuhi dengan rasa iri dengki. Si ibu itu datang tuh, ngapain? Teman saya yang itu tuh datang, dia itu kan padahal baru habis cerai sama laki. Hati-hati, hati-hati sama urusan hati. Saudaraku sekalian saya muliakan, maka penting bagi kita urusan hati. Ini gimana caranya nih untuk kita membenahi hati kita? Yuk kita pelajari. Yang pertama, teman-teman saya sekalian, kalau kamu ingin membenahi hatimu, ini proyek panjang.
Ini adalah pekerjaan panjang, pekerjaan seumur hidup, yang bahkan Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah, beliau mengatakan, saya ditanya tentang hal apa paling berat untuk saya lakukan di atas muka bumi ini. Saya jawab, menata hati. Hal paling berat untuk saya lakukan, kata Imam Al-Ghazali, adalah menata hati. Agar tak cinta kecuali karena Allah, agar tak bangga kecuali karena Allah, agar tak benci kecuali karena Allah, agar tidak memiliki rasa apapun kecuali yang diridhoi oleh Allah. Makanya sesuatu hal yang berat banget buat kita lakukan. Proyeknya panjang, akan tetapi kita terus lakukan insya Allah. Pengen benahi hati wahai perempuan, pengen benahi hati wahai muslimah, nomor satu yang harus kamu lakukan adalah bersihin dulu tuh hatinya. Bersihin, angkat yang jelek-jelek dalam hati, angkat. Apa aja yang jelek-jelek yang ada dalam hati? Nomor satu, kesombongan. Nomor satu, kesombongan. Apa tuh sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Ketika Nabi Muhammad menyebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya punya setitik debu kesombongan. Para sahabat langsung takut semua. Mereka bilang, wahai Rasul, saya senang pakai baju bagus, saya senang punya barang-barang bagus, saya senang naik kuda yang bagus ya Rasulullah. Kalau sekarang ibaratnya gitu ya, saya senang punya rumah bagus Rasul, saya senang punya kendaraan, punya mobil bagus, saya suka pakai barang-barang bagus, pakai baju bagus. Berarti saya nggak akan masuk surga Rasulullah? Bukan, kata Nabi. Sombong itu bukan itu. Sombong bukan apa yang kamu pakai, bukan apa yang kamu makan, bukan apa yang kamu tinggali. Bukan. Sombong ada pada rasa hati. Batarul haq, kata Nabi, menolak kebenaran. Ada ustadzah di Jakarta datang, oh udah tua? Enggak sih, masih muda orangnya. Kalau masih muda tuh ilmunya masih cetek lah. Kayak apaan ustazahnya? Ya kayak gitulah, B aja kali. Batarul haq, nolak kebenaran. Kan begitu. Yang baik-baik bisa diambil, ambil. Teman-teman sekalian saya muliakan, kalau ada orang nih, dia hafizah misalnya, hafal Quran, kamu nggak bisa baca Quran, atau ada orang yang bisa ngajarin Quran, kamu nggak bisa baca Quran, kamu mampu, kamu minta sama dia untuk belajar, jangan malu. Takutnya dianggap sebagai kesombongan. Kamu nggak ngerti baca Quran, ada yang bisa ngajarin kamu Quran, tapi karena yang ngajarin orang lebih muda darimu, yang ngajarin ini orangnya kamu nggak terlalu suka, kamu akhirnya nggak mau belajar. Nah itu takutnya termasuk dari menolak kesombongan. Menolak kebenaran termasuk bagian dari kesombongan. Batarul haq wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, itu sombong tuh. Saya lebih baik dari dia. Ucapan ini nih teman-teman, ucapan ini adalah ucapan kalimat maksiat, dosa pertama yang Allah dibuat maksiat. Ucapannya iblis ketika disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika Allah memerintahkan kepada segenap malaikat, wahai malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis, sujud semuanya kecuali iblis, tantang petenteng nggak mau sujud. Allah nanya, ma mana'aka an tasjuda id amartuk, iblis, kenapa kamu nggak mau sujud padahal aku yang memerintahkan kepadamu?
Iblis nggak bilang, males ya Allah kaki saya lagi sakit nih. Nggak gitu. Kalau itu masalahnya, urusannya hanya maksiat badan. Teman-teman, maksiatnya badan masih jauh lebih mending daripada maksiatnya hati. Masalahnya, iblis bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa, melanggar aturan Allah untuk sujud, alasannya karena perkara hati. Apa? Wahai iblis, kenapa kamu gak mau sujud? Ana khairun minhu. Saya lebih bagus daripada iblis. Saya lebih bagus daripada Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Kenapa saya harus sujud kepadanya? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau cipta dia dari tanah. Api lebih manfaat daripada tanah, saya lebih baik daripada dia ya Allah. Ini sama kayak orang, saya lebih baik daripada dia. Saya anaknya kiai ini, saya anaknya syekh ini, saya anaknya ulama ini, saya keturunannya ini. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, persis kayak ucapannya iblis. Kalau kamu merasa dirimu lebih baik daripada seseorang karena nasabmu, karena kamu tercipta sebagai anaknya siapa, kamu 11-12 sama si iblis. Jangan biarkan kesombongan menghancurkanmu. Hilangkanlah rasa saya lebih baik darinya. Bahkan melihat pelaku maksiat sekalipun, kamu kalau lihat orang bajunya terbuka-terbuka, kamu bisa sampaikan pada dirimu, dalam urusan menutup aurat saya lebih baik daripada dia. Akan tetapi dalam urusan yang lain belum tentu. Bisa jadi dia adalah seorang istri yang solehah pada suaminya. Bisa jadi dia adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Bisa jadi dia adalah seorang yang menanggung nafkah anak-anak yatim. Bisa jadi dia adalah seorang yang sangat sabar menghadapi perlakuan orang-orang di sekelilingnya. Bisa jadi dia adalah orang yang sabar ketika diberi ujian sakit. Kamu nggak tahu, kamu tidak tahu. Bisa jadi dia adalah seseorang yang apabila datang waktu malam, di saat kamu sedang terbaring tidur tanpa terbangun sampai pagi hari, dia adalah seorang yang bangun di waktu malamnya, menengadahkan tangis, menangis kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mencintainya. Hanya urusan selembar kain dan kamu merasa kamu lebih baik daripada dia. Teman-teman saudara sekalian, belum tentu. Bahkan andai pun kamu lebih baik daripada dia, semuanya, ibadah kamu lebih baik daripada dia, akhlak kamu lebih baik daripada dia, bacaan Quran kamu lebih baik daripada dia, ilmu kamu lebih baik daripada dia, nutup aurat kamu lebih baik daripada dia, sabar kamu lebih baik daripada dia, misalnya, kamu tetap tidak tahu urusan hati. Sebab dalamnya lautan bisa dicari tahu, tapi dalamnya hati manusia tak ada yang pernah tahu kecuali Allah. Dan Allah menilai dari manusia bukan hanya zahirnya, akan tetapi lebih kepada masalah hatinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada kulit kalian, badan kalian. Yang Allah lihat pada diri kalian adalah hati kalian. Hatimu di manakah ia? Hatimu bagaimanakah keadaannya? Maka melihat orang seperti apapun rupanya, jangan pernah menghakimi siapapun. Udah cukup Allah jadikan malaikat raqib dan atid mencatat semua amal perbuatan manusia. Kamu punya malaikat, dia pun juga punya malaikat mencatat amal-amal perbuatannya.
Nggak usah sok-sokan mau ikut ngebantuin malaikat mungkar nakir atau malaikat raqib atid. Kamu tahu nggak dia itu loh sebenarnya begini. Kenapa kok kamu sampaikan tentang aib-aib dia itu? Bantuin malaikat laksian. Takutnya malaikat nggak sempet nyatet. Saya ingetin malaikat buat nyatet. Nggak usah teman-teman, nggak usah. Azan, marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati adlan, marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar. Doa indal adzan la yurad. Kata Nabi Muhammad, doa ketika adzan tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang di majelis, doanya juga mustajab. Kita sedang bersama